Perkenalkan, nama saya Umi Nurkasana dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap filsafat pendidikan. Saya akan membahas 3 poin yang diantaranya: pertama, biografi Ki Hajar Dewantara; kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap filsafat pendidikan; dan ketiga, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap filsafat pendidikan bagi dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau merupakan keturunan keluarga keraton. Ayahnya yang bernama Kanjeng Pangeran Harya Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Beliau juga merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada usia ke-39 tahun. Alasan beliau berganti nama adalah ingin leluasa bergaul dengan rakyat kebanyakan tanpa adanya nama kehormatan dari keluarga keraton, dan juga beliau ingin perjuangannya menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat. Jenjang pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menamatkan sekolah dasar di ILS, Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan sekolahnya di Stovia, Sekolah Dr. Bumiputra. Namun sayang sekali beliau tidak dapat menamatkan sekolahnya lantaran sakit. Setelah sembuh dari sakit, Ki Hajar Dewantara tidak langsung melanjutkan sekolahnya, tetapi beliau memilih bekerja menjadi seorang wartawan dan penulis di sejumlah surat kabar, di antaranya Midin Java, The Express, Kaum Muda, dan Cahaya Timur. Beliau menghasilkan tulisan-tulisan yang komunikatif, tajam, dan patriotik, penuh dengan semangat anti penjajahan. Ki Hajar Dewantara juga mulai aktif dalam organisasi sosial dan politik. Salah satu organisasi yang beliau ikuti adalah Budi Utomo. Beliau juga mendirikan Indische Partik bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912. Ketiga pendiri tersebut dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Ketika beliau sedang berjuang menghadapi penjajah, pada saat itu beliau pernah membuat tulisan yang bersifat mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Tulisan tersebut berjudul "Seandainya Saya Seorang Belanda". Beliau menulis tulisan tersebut karena pada saat itu beliau kesal dengan pemerintah Hindia Belanda yang meminta dana kepada rakyat untuk merayakan kemerdekaannya di atas tanah bangsa yang mereka rebut. Tulisan Ki Hajar Dewantara tersebut mengakibatkan pemerintahan Hindia Belanda merasa tersinggung dan mengakibatkan Tiga Serangkai ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Setelah masa pengasingan tersebut selesai, Ki Hajar Dewantara memutuskan untuk pergi ke Belanda untuk belajar. Beliau bahkan sempat mendapatkan Europese Acta, sebuah ijazah dalam bidang pendidikan. Kemudian tahun 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia dengan tekad membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan. Maka dari itu, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan tinggi taman siswa yang tujuannya untuk menanamkan rasa kebangsaan dalam rangka memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia dalam Kabinet pertama Republik Indonesia masa kepemimpinan Insinyur Soekarno. Beliau juga mendapatkan gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada dan dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pada tanggal 26 April 1959,
beliau menghembuskan nafas di Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu Tripusat Pendidikan, yang diantaranya 1. Pendidikan dari keluarga, 2. Pendidikan dari sekolah, dan 3. Pendidikan dari lingkungan sekitar. Beliau juga memasukkan konsep pendidikan dalam diri anak mulai sejak usia dini, yaitu Taman Indria atau balita. Konsep yang digunakan pada anak usia dini adalah Trino. Apa itu Trino? Ya, Trino terdiri dari nonton, miteni, dan niroke. Nonton atau melihat dalam konsep ini adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Dan miteni atau mengingatkan adalah menandai dan mencermati yang ditangkap panca indera. Sedangkan niroke atau menirukan adalah mencontoh hal-hal positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Namun berbeda dengan anak didik yang sudah menginjak sekolah dasar, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Konsep pendidikan berubah menjadi ngerti, ngrasa, lan lakoni. Konsep yang dimaksud tersebut adalah supaya anak didik tidak hanya mendapat pendidikan secara intelektual saja, tetapi harus ada keseimbangan agar anak didik mengerti dengan akal pada saat proses belajar mengajar, dalam artian ngerti, kemudian memahami dengan perasaan, dalam artian ngrasa, dan mampu menjalani atau melaksanakan pengetahuan di kehidupan masyarakat, dalam artian nglakoni. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep ini dapat menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya, manusia yang mampu melaksanakan tripantangan. Apa saja tripantangan tersebut? Ya, 1. Tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. 2. Tidak melakukan manipulasi keuangan. Dan yang terakhir adalah tidak melanggar kesusilaan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan ajaran Trikon. Apa saja ajaran Trikon? Teori ini merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur. Yang pertama, dasar kontinuitas. Poin ini berarti bahwa kebudayaan atau garis hidup bangsa memiliki sifat kontinu. Dengan perkembangan dan kebudayaan hidup bangsa yang terus menerima budaya dari luar, tetapi tetap melanjutkan budayanya sendiri. Selanjutnya yang kedua, dasar konsentris. Poin ini berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, namun harus memiliki jiwa yang kritis dan selektif dalam menghadapi kebudayaan dari sekitar kita ataupun dari luar. Yang ketiga, dasar konvergensi. Poin ini mempunyai arti bahwa dalam membina karakter bangsa bersama dengan bangsa lain, diusahakan terbina karakter dunia sebagai kebudayaan kesatuan umat sedunia atau konvergen, tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas bangsa masing-masing. Hajar Dewantara dalam melaksanakan pendidikan menggunakan sistem yang disebut sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak didik sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, setiap pamong menjadi pemimpin dalam proses pendidikan sehingga diwajibkan bersikap sebagai berikut. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang memiliki arti di depan memberi contoh. Maksudnya, orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hendaknya memberi contoh yang baik bagi siswa. Dan yang kedua, ing madya mangun karsa, memiliki arti di tengah-tengah memberi semangat. Maksudnya, pamong atau pendidik mampu menumbuhkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, memiliki arti di belakang memberi dorongan.
Maksudnya, memberi kesempatan atau kebebasan dengan memberi perhatian dan bimbingan yang memungkinkan kepada anak didik, supaya dapat berkembang sesuai dengan garis kodratnya. Kalimat ini dijadikan sebagai ikon pendidikan di Indonesia. Dari semua konsep, ajaran, hingga pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan pemikiran filsafat progresivisme yang berisi kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberi kebebasan berpikir seluas-luasnya, dan dipadukan dengan pemikiran filsafat esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji. Lalu, apa sih penerapan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara bagi dunia pendidikan? Penerapan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara bagi dunia pendidikan adalah sistem paguron atau suatu sistem pendidikan nasional. Karena sistem ini lebih berorientasi pada nilai-nilai kultural, hidup kebangsaan, serta kemasyarakatan Indonesia. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara lebih mengutamakan pendidikan karakter dan minat bakat seorang anak didik. Itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.